Enggak tadi di sini. Saya dulu ada teman katanya indigo. Wah ini IndiHome nih gimana saat ini? IndiHome. Bener nggak fenomena IndiHome Ustaz? IndiHome lagi. Indigo. Iya. Ya selama tidak tidak doror wala aman aja gitu kan. Tapi kalau sudah rupiah aja sendiri tapi ya. Jangan minta rupiah sama orang. Jangan minta rupiah sama orang lain karena kalau kita minta rupiah sama orang lain nanti hilang kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bisa masuk surga ya, masuk surga tapi Kok bisa gitu? karena kan rukiah orang lain sama rukiah kita sendiri bedanya di mana? Ada nggak? Bacaannya apa? Sama kan? Berarti kan dia kalau kita rukiah sendiri kita meyakini bacaan kita diterima Allah. Iya. Tapi kalau kita minta rukiah sama orang lain kan kita ada keyakinan bahwa dari orang tersebut. Misal kita Wasilah punya kalau wasilahnya. Iya jadi makanya tapi kan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab adalah la tatayyaru wala tidak tatayyur, tidak tidak kail, tidak obat dengan api itu dan juga tidak minta diruqyah. Nah, sekarang kalau kita kan bacaannya sama-sama. Bacaannya sama. Kita baca sendiri sama satu lagi dibacakan orang lain. Kita minta sama orang. Kalau nggak bacain. Berarti kenapa sampai minta sama orang lain? Karena kita meyakini badan kita nggak bisa baca Quran gitu. Iya. atau mungkin dia lebih soleh mungkin. kalau itu mungkin masuk akal ya. Tapi sekarang kita bisa baca. Kita bisa baca walaupun terbata-bata, walaupun makhrajal hurufnya Atau sambil baca dengan Quran pun juga bisa. Misalkan Atau jin kan dia kadang bisa lebih hafal. Iya. Allahullah. ini film apa tuh? Oh iya. kayak Itu gini, Kodrat 2 tuh. intinya itu ya. Kita walau kenapa hikmah di belakangnya cuma yang sekarang karena bacaannya sama. Tapi kita jadi kayak tidak yakin dengan diri sendiri kalau Allah apa namanya? Astajib lakum. Ya. Uduni. Uduni astajib lakum. Kan begitu kan? Pernah lagi kayaknya tuh. Terus IndiHome tadi ya, IndiHome Ustaz. Maksudnya Indigo. Ngeklaim Bisa kita lihat. nanti tanya Ustadz Urai. Ustadz Urai dulu gitu katanya. Oh, Bisa dia lihat. Tapi ada ya. Iya. Iya. Nah, itu. Bisa lihat. kita. Putih-putih. Iya. Mendekat. Nepoh. itu lain. Ini Lain ya. Itu lain ya. Oh. Dia yang lain nggak tahu. banyak apa? Apa? Mainan adek. Kalau Kalau di dalam rumah ada sesuatu yang Oh, ini. Iya. Oh, ada. Ya, karena biasanya gitu itu karena udah peninggalan oh iya. Orang tua ya. Pusaka gitu ya. Ada isi-isinya gitu-gitulah ya. Coba bawa ke masjid ini. Gimana Ustaz itu? apa sih? Barang antik. Bukan pembagian Warisan. dari kerjaan apa sih? Kerajaan. kerjaan. Kerjaan. Kerajaan. Kalau kerjaan itu sudah selesai kan Kerajaan atau kerjaan? Iya makanya tadi kerajaan nggak ada. Kerjaan. Oh gaji, Kantor. gaji. kantornya sudah Tutup. Tutup. nah kayak warisan itu pembagian inventaris Ada kursi apa gitu. Oh. Bangkrut ini perusahaan ya bagi-bagi barang-barangnya. meja Iya. Kerjaan dari orang tua dulu. Dari kantor-kantor tuh sering kayak gitu dia. Kantor-kantor itu dia mereka masih percaya yang masalah-masalah begitu kan. Jadi yang saya tangkap jin itu semakin kita percaya semakin kita Makin kuat ya? semakin kuat ya. Oh. Jadi kalau kita cuekin semakin lemah. Ya anggap baik bodo amat gitu ya. Jadi ini kembali ke masalah ya cerita saya juga ya. Di
Antar saya tinggal waktu di rumah Jakarta. Ini beda lagi nih. Dia Pak Bintang. Ini setelah masalah yang ketemu sama pendeta. Aku coba gitu. Ini setelah kejadian di masjid. Udah lama itu. Lama setelah berapa tahun gitu lah. Kemudian ininya ayahnya paman saya, jadi iparnya bapak itu ya, ayahnya paman saya meninggal. Dibagi-bagilah harta-harta ayahnya itu kan warisan. Pulang-pulang bawa ada ini kerisnya ada berapa, kemudian ada buah buni. Buah buni itu buah dari orang buni. Orang buni ini jin daerah Sumatera yang kecil-kecil. Jin ini suku apa ya? Kecil-kecil, tapi jin. Buah buni. Iya. Udah kan? Nah, saya udah lama nggak tinggal di rumah paman. Tapi waktu itu saya tinggal di rumah paman ya kan. Dan mau menyelesaikan kerjaannya sampai jam 3 malam nggak selesai gitu kan. Nah, saya pas masuk itu saya kerja kan. Ketika sudah sampai jam 12 itu sudah kayak ada suara-suara, atau jam 1 gitu sudah ada suara aneh gitu lah. Kayak di daerah dapur ada, pokoknya aneh lah. Dan panas di sini. Panas di sini. Kayak ada yang lihat. Kerasa ada yang ngeliat. Ada yang lihat dan panas di sini. Ya kan? Besok sama, kejadiannya sama lagi. Akhirnya hari ketiga saya bilang sama tante saya, kok aneh ya rumah ini sekarang? Kenapa? Ya saya udah 2 hari ini kerja sampai jam 3 malam, rasanya ada yang lihat, ada suara-suara sama panas di sini. Padahal sebelumnya biasa aja? Biasa aja. Kan saya udah nggak tinggal di situ lagi, saya tinggal di tempat sendiri, habis itu pas suatu ketika nginap di situ. Nah langsung pas saya ngomong itu kan, kenapa ya sekarang jadi aneh, sekarang jadi panas apa semua? Langsung kata tante saya, aduh. Loh kenapa tante? Itu karena kerisnya paman. Kenapa? Jadi kemarin itu pokoknya dia juga merasakan aneh-aneh, tapi paman nggak merasakan apa-apa. Dia bilang alah bohong aja tuh, gitu-gitu kan. Nah kemudian tante itu bawa kerisnya setelah kejadian itu kan, dia bawa kerisnya ke bank untuk ditaruh di SDSB. Safe Deposit ya? SDSB sih, SDB. Safe Deposit Box, ya kan? Jadi pas dia kan nunggu. Kemudian pas dia mau masukin kan dipanggil sama customer service atau gitu ya. Mau apa Bu? Ya mau taruh ini ke SDB barang berharga. Oh teman Ibu enggak ini juga. Kemana teman Ibu? Saya tadi datang sendiri. Tadi ada teman Ibu di sebelahnya. Yang mana? Perempuan tadi pakai baju putih. Waduh. Jadi udah kan? Oh nggak tahu saya. Nah, disimpan lah. Nggak tahu tapi ininya kerisnya ya, disimpan kerisnya. Kemudian tahun depan pas saya berkunjung ke rumah tante, dia cerita, tahu nggak? Kemarin kan tante ke bank itu kan. Ditanya, ibu yang punya keris itu ya? Saya bilang enggak. Kenapa emang? Itu ada anunya ya, ada isinya ya? Enggak ada isinya gitu kan. Oh ya, ibu punya keris? Iya. Ada isinya? Enggak ada isinya. Kenapa emang? Itu sering diganggu satpam pas malam, jaga malam. Jadi ternyata apa sekarang? Di SDB yang keris itu ada dupanya, ada dikasih kemenyan apa segala macam. Saya bilang, udahlah tante buang aja sudah itu. Buang aja itu ke sungai. Itu bikin orang jadi kan jadi makin kuat dia, makin kuat. Jadi berdampak ke yang lain-lain jadi. Apa? Iyalah. Jadi diganggu orang-orang itu. Nah itu tadi kantor-kantor itu masih percaya yang begitu kan? Ya karena apa semua. Jadi ya bisa aja pas datang kayu itu meja itu ya kan. Bisa aja ada isinya gitu. Bisa aja. Harus dibuang juga tuh mejanya. Ya kalau nanti bilang. Ya kalau misalnya kita nggak mampu ngebuang itu tuh ke laut gitu ada. terserah mau ke laut. Ke laut aja lah. Ya. Nanti kamu dimarahin anak gigi dong. Takutnya kasih tetangga yang kenal Kenal lagi. lagi. Ya pokoknya nggak tahu aja. Tetangga dikasih meja. Tamunya ada isi. Yaudah. Nanti sampai jam berapa ya? SKS. Abis ini nanti ya, ini rekamannya sampai jam berapa nanti ini? Iya. Ya saya Bang Bilal closing. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Apa nih? Padahal tadi ngomong apa kita? Kesimpulannya tadi berarti satu kesimpulannya. soal yang Pemuda dulu. Ya. Awal pemuda, terus kesalahan pemuda. yang kecil-kecil apa yang dianggap remeh tadi salah satunya pertama soal cinta ya. Cinta, banyak yang yang banyak yang terjebak di situ lah ya. Terus juga yang kedua soal
tadi sempat ngebahas soal temanannya, pertemanan ya. Oh, Tadi iya, pertemanan. maksudnya ya teman sebanyak-banyaknya, tapi tetap harus ada sahabat yang teman dekat itu nggak boleh. Maksudnya ya tetap harus pilih gitu. Tapi temannya ya terbuka aja gitu. Nah, siapa tahu nikah maksudnya. betul. Nanti misalnya siapa tahu dari wasilah kita temannya jadi tobat atau dapat hidayah segala macam. Sama yang ketiga, ya ini soal goib ya. Iya, gue tahu nih soal itu. Oh, masa pernikahan dulu. Tadi pernikahan dulu agak lama kita bahas. Oh ya, soal pernikahan. Iya, silakan. Satu lagi. Ini sebelum jadi proses Bisa. Bisa. Iya. Nanti ya. Nanti Takutnya tadi pas datang ke sini. Nanti Oke, ini Ketemu aja sama Ustaz. Haikal ya? Ini Haikal kan? Ini Haikal yang sebenarnya atau Haikal juga? Nah, aku juga tiba-tiba apa mau bilang lagi saya datang. Itu apa? saya salah baca juga kan. Setelah selesai tiba-tiba aku Ini nggak temen bisa ikut. kakaknya nelpon. Haikal sana kan. Iya. Bisa. Tapi biasanya nggak sempurna. Kebanyakan nonton film horor Indo gitu Bentuknya ya. nggak sempurna. Ini kaget bahagia tuh kaget sedih. Gede tinggi apa sih? Jadi Oke, itu berarti udah Ya, terjawab. pernikahan, kemudian jadi apa tadi? Kesalahan pemuda. pemuda. Pemuda apa itu? Pemuda Pemuda dulu, itu, kesalahan ya. pemuda, kemudian hal-hal yang remedi ya itu tentang tadi masalah cinta. Masalah cinta, Masalah pertemanan, masalah pernikahan. pernikahan, goib, indigo, masalah Setan dari Ya, ini terakhir putih-putih sudah. kampus. Ini kata orang kan percakapan bapak-bapak kan Jangan makin bapak. lama semakin Semakin malas. malam, Ah, nggak jelas. Iya, Cowok iya, ngapain iya. sih jam 11 malam ya gini? Ini. Cowok kenapa nggak pulang-pulang? Kenapa ya ini? Ya udah, teman-teman. Terima kasih banyak juga kepada Bang Robi, Bang Akil. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih banyak juga kepada Ustaz Tengku udah mau share ilmunya lah kesana kemarin banyak ini pembahasan luas ya. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Kita tutup berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.